Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi buat Pak Dadi dan buat kita semua. Luar biasa. Terima kasih teman-teman. Ketemu lagi di video kali ini. Video kali ini kita akan membahas tentang komplain dari pelanggan dan gimana cara ngatasinya. Nah, pagi ini saya Dandi ditemani oleh Bu Yeti yang akan membahas tentang materi dari artikel tersebut yang akan kita bahas sama-sama. Dan ini adalah pembelajaran buat kita semua, terutama buat saya dan Bu Yeti dan semua yang menyaksikan video dari pembahasan artikel tersebut. Nah, kita akan mulai dulu. Nah, jadi setiap namanya produk yang dijual pasti ada namanya kepuasan dan ada juga yang tidak puas terhadap pemakainya atau pelanggannya. Nah, ada beberapa poin-poin yang nanti akan kita bahas. Nah, sebenarnya pelanggan yang komplain itu bukan menjadi momok yang menakutkan, tapi sebenarnya ini adalah sebuah pembelajaran untuk gimana kita sebagai penjual bisa memperbaiki dari komplainan pelanggan tersebut dan kita bisa mengatasinya, bahkan akhirnya yang tadinya dia komplain mungkin akhirnya bisa kembali lagi dan bisa repeat order. Nah, silakan Bu Yeti. Gimana sih biasanya kalau kasus pelanggan yang pernah Bu Yeti hadapin dan gimana cara ngatasinya? Oke, Pak Dandi. Oke. Saya dari tim DC. Oke, monggo Bu Yeti. Tim DC itu beda dengan tim SI. Ya. Kalau di DC memang sih kebanyakan dealer menanyakan produk yang sebenarnya sudah pernah repeat, ternyata bukan hilang ya, ternyata produk kita kosong. Sekarang tinggal kita mengatasinya seperti contohnya, misalkan kapan datang lagi barang tersebut, karena barang itu sudah di masyarakat itu sudah familiar ya. Kalau nanti kita dikasih barang baru, masih ada pertanyaan lagi. Betul sekali. Nah, luar biasa. Kalau seperti itu, saya mendeskripsikan ke mereka customer ataupun dealer, caranya dengan mengestimasi, bukan langsung fix. Tanggal ini, tanggal ini. Kalau estimasi stoknya ya Bu Yeti ya, very good Bu Yeti. Kalau enggak, kalau kita fix kan tanggal ini sekian, pasti ditagih. Estimasi pun kita masih ditagih. Kadang kita reason kita ke customer harus bagaimana supaya mereka itu tidak ke tempat yang lain. Ya. Cuman ya itu tadi, stok itu bagi kita, bagi dealer itu sangat penting. Karena apa? Karena itu barang-barang yang bukan slow moving, yang fast moving, yang sudah mereka tahu. Walaupun nanti next ada kita produk baru pun tidak semua orang, kalau kita nggak edukasi juga nggak ngerti. Benar sekali Bu Yeti. Very good Bu Yeti. Bu Yeti pernah menghadapi ini nggak? Misalnya, tadi tentang ini ya, ketersediaan stok ya. Jadi kita bicara estimasi. Jadi akhirnya pelanggan nggak nunggu lama, terus pelanggan juga bisa bersabar. Nah, pernah nggak sih pelanggan tiba-tiba menerima produk, ternyata produknya misalnya cacat gitu ya, atau terusnya pengok, atau ternyata si mesinnya pas lagi dicoba, ternyata nggak running. Pernah nggak Bu Yeti? Silahkan Bu Yeti. Luar biasa Bu Yeti jawabannya. Cash seperti itu ada aja, walaupun kita berharap tidak ada cash, ya kan? Ya kita kan selalu mengedukasi ke mereka, kalau kenapa sih barangnya seperti dusnya rusak, ya kita ngobrol lah. Ini loh seperti ini loh, karena kendalanya kemarin dari luar. Ternyata produk kardusnya sudah rusak. Nah, kita harus informasikan, karena kalau di DC itu maunya yang baru, yang kelihatan baru. Kalau sedikit rusak, pasti mereka mengiranya bekas. Betul sekali. Nah, itu kecuali ya kalau nggak tahu ya, kalau di Pak Dandi sendiri, ya kan, aku nggak tahu kalau di SI itu seperti apa kardusnya masih pakai. Jadi kalau di SI Bu Yeti sama sih sebenarnya. Karena yang menerima itu kan biasanya bukan user langsung, jadi biasanya ke partnernya dulu. Nah, biasanya akan dicek juga tuh sama, ternyata misalnya kardusnya rusak atau enggak, ini ya pernah ditanya, dan pasti harus segera kita tarik dulu yang utama itu, atau kalaupun udah sampai di user ya langsung kita tanganin, karena kan misalnya kalau di SI itu lebih ke partner kan melalui perantara, jadi tetap aja akan berhubungan langsungnya dengan kita sebagai pemilik brandnya kan. Jadi memang intinya sama sih Bu Yeti, setuju banget tadi tentang stok, ketersediaan stok kita mesti estimasi ngomongnya.
Kemudian juga kalau ada produk yang nggak sesuai, misalnya cacat atau gimana pun, itu segera sebenarnya harus kita ambil tindakan. Yang pasti sih memang respon dulu, gitu sih. Ya. Oke, jadi itulah sekilas tentang pelayanan pelanggan. Karena yang sering kita temui memang kalau nggak unitnya lama, unitnya atau ada unit yang kurang lengkap atau cacat. Gitu. Oke, begitulah kesimpulannya. Demikian video singkat kali ini. Semoga ini menjadi value buat yang menyaksikan dan buat kita yang menggunakannya. Terima kasih, semangat pagi. Pagi luar biasa.